Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Ketemu lagi kita ke dalam program Untold Story berkaitan dengan sejarah yang membahas sejarah di balik sejarah. Pada Untold Story hari ini kita ketemu lagi dengan narasumber kita, Mas Muhammad Bintang Akbar. Selamat siang, Mas Akbar. Siang Pak Iwan. Ya, alhamdulillah pada siang ini kita akan membahas berkaitan dengan kisah Muhammadiyah Kadipiro yang saya beri judul Dakwah Muhammadiyah di Kampung Abangan. Kalau kita pernah mendengar berkaitan dengan disertasinya Prof. Munir Mulkan berjudul Islam Murni dalam Masyarakat Petani, itu beliau menyampaikan bahwasannya Muhammadiyah itu variannya tidak hanya satu saja. Ada Muhammadiyah pengikutnya Kiai Dahlan namanya Al-Ikhlas, ada yang disebut sebagai Marmut Marhainis tapi juga Muhammadiyah, ataupun juga Munu Muhammadiyah tapi juga NU. Nah, pada hari ini kita akan obrolkan berkaitan dengan Kampung Muhammadiyah yang letaknya sebenarnya sangat terkenal sekali ya, apalagi para penggemar soto ya. Biasanya kita sering diajak, yuk kita ke Soto Kadipiro. Nah ini ya, kita ketemu dengan Mas Muhammad Bintang Akbar, biasa saya manggil Mas Bintang, seorang sejarawan lulusan dari UNJ. Selanjutnya S2-nya di Unpad UPI Bandung, itu bicara berkaitan dengan Muhammadiyah yang bukan hanya bicara tentang Muhammadiyah kauman, karena kalau bicara kauman tentu kita sudah sering mendengarnya. Langsung aja ya, gimana Mas Bintang? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat Pak. Tambah gemuk ini. Kebanyakan soto. Ya, besok kalau main ke tempatnya Mas Bintang mesti diajak makan soto. Monggo. Ya, kenapa kok saya bicara berkaitan dengan Muhammadiyah Kadipiro dan narsumnya itu adalah Mas Bintang. Selain juga sebagai sejarawan, Mas Bintang itu akamsi, anak kampung sini, anak kampung Kadipiro. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, ketika bicara berkaitan dengan Muhammadiyah Kadipiro, Kadipiro itu letaknya di mana sih? Kalau dalam geografi Jogja dan juga berkaitan dengan struktur pemerintahan itu ada di mana sih? Itu kampung, kelurahan dan sebagainya. Oke, Kadipiro sendiri sebenarnya cuma 2 kilo Pak. Kalau dari 0 km Jogja, Ya. kantor pos besar itu 2 kilo ke arah barat. Itu setelah 2 kilo langsung ketemu batas kota Jogja dengan Bantul. Nah itu langsung masuk ke Kampung Kadipiro. Nah sebenarnya Kampung Kadipiro sendiri itu adalah padukuhan yang terdiri dari 2 kampung, Kampung Kadipiro dan Kampung Waron, menjadi padukuhan Kadipiro yang berada di Kalurahan Ngestiarjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Kecamatannya Kasihan, kabupatennya sudah Bantul, batas kota Yogyakarta. Batas kota Yogyakarta berbatasan dengan Wirobrajan, Pak. Iya. Ya kan orang itu kenal Kadipiro kan sotonya itu. Soto mana aja yang paling terkenal itu? Nah, itu kan Kadipiro itu. ada soto Kadipiro. Orang yang lebih familiar itu dengan sering disebut soto Kadipiro asli yang utara jalan. Sebenarnya semua asli karena itu cuma kakak beradik. Iya. Kakaknya rumah Tabon itu yang utara jalan, itu yang istilahnya harusnya soto Kadipiro yang pertama. Kemudian adik-adiknya membuat di selatan jalan menjadi soto Kadipiro 2, soto Kadipiro baru, soto Kadipiro baru 2 dan soto Kadipiro plus tuh. Kemudian saudara-saudaranya mencar-mencar membuat soto Kadipiro dengan nama lain, dan itu sudah hak patennya mereka ya. Jadi nama soto Kadipiro hanya bisa digunakan oleh keturunan dari pendiri soto Kadipiro. Ya. Soto Kadipiro itu letaknya di jalan utama, yaitu Jalan Wates ya, sih ya. Aksesnya sangat mudah. Oke, kita menuju Kampung Kadipiro sebelum bicara tentang Muhammadiyah.
karakter Kampung Kadipiro itu gimana berkaitan dengan antropologi atau sosiologi keagamaan masyarakatnya? Kalau saat ini Kampung Kadipiro itu karena berdekatan dengan kota, istilahnya mangku kota. Makanya struktur masyarakatnya ya tentu dalam sosioantropologinya itu lebih ke kota-kotaan mereka. Ya. Meskipun secara administrasi kependudukan mereka adalah warga Kabupaten Bantul istilahnya warga desa, tapi budayanya sudah kota kayak. Rezekinya kota. Rezekinya tetap rezeki Bantul ya. Dan itu tentu berpengaruh dengan karakteristik keagamaan yang mereka lebih mudah untuk menerima, tetapi juga sampai-sampai ya sedikit-sedikit sekuler lah. Karena budaya ngotanya itu ada, tapi keterbukaannya itu juga tidak tertinggal seperti itu. Tadi kita ambil judul Kampung Abangan. Apa Kadipiro itu Kampung Abangan? Kalau dulu ya dulu maksudnya di medio 1900-an awal. Apakah kalau eksistensi Kampung Kadipiro itu kita lihat dari menetapnya Soto Kadipiro di akhir 1920-an, karena pendiri Soto Kadipiro itu awalnya kan berkeliling, kemudian menetap Soto Kadipiro di akhir 1920-an. Nah, eksistensi Kadipiro itu mulai terlihat di situ di medio tahun itu ya. Lalu pada saat clash kedua, agresi militer Belanda kedua yang di Yogyakarta 48-49 itu, Kadipiro menjadi salah satu basis pergerakan perjuangan, sehingga ada jalurnya Wehkris Tigar itu di masuk Kampung Kadipiro. Ada pejuang kemerdekaan yang ya istilahnya dalam tanda kutip sembunyi di sekitar Kadipiro itu dan membentuk garis perjuangannya di sana. Lalu di tahun 50-an bisa dikatakan Kampung Abangan karena masuknya pendakwah pertama Muhammadiyah itu lebih dikenal dengan namanya Mbah Ahmad Usman, lebih dikenal dengan nama Mbah Ahmad. Itu beliau dari Moyudan. Kemudian awalnya tinggal di daerah Singosaren yang tidak jauh dari Kadipiro, lalu menetap di Kadipiro di baratnya Soto Kadipiro 1. Nah, disitulah beliau mulai berdakwah, dan memang Abangan waktu itu lebih ke masyarakat yang belum benar-benar mereka memahami apa sih sebenarnya kewajiban manusia kepada Tuhannya seperti itu. Sehingga ya mungkin bisa dikatakan beragama secara KTP atau hanya kewajiban administrasi, tapi sehari-hari tentu dengan Sang Pencipta itu sangat-sangat terbatas, bahkan tidak ada. Jadinya Muhammadiyah ketika masuk ke Kampung Kadipiro itu dimulai dari Mbah Ahmad Usman. Tadi disampaikan sekitar tahun Mbah Ahmad Usman itu mendirikan Muhammadiyah ranting Kadipiro itu tahun 1958, dan kala itu pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul itu kan belum berdirinya tahun 65 sebenarnya. Nah, di SK kan di PDM Kota Jogja, itu SK-nya masih ada di situ. Nah, jadi pendirian Muhammadiyah ya 1958 yang Kadipiro. 1958 sebagai tonggak dari berdirinya Muhammadiyah ranting Kadipiro. Apa dakwah yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Usman berkaitan dengan ranting Muhammadiyah Kadipiro yang mungkin tadi disampaikan masyarakatnya itu cenderung abangan? Apa itu yang mungkin dirubah ketika beliau mulai berdakwah? Nah, tentu beliau menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi tidak sekedar mengajak, tapi juga mencontohkan. Contohnya begini Pak. Beliau itu kan seorang bakul, tetapi juga petani. Ketika bertani di sawah, beliau mencontohkan bahwa azan waktu sholat itu tidak menghalangi seorang petani untuk berhubungan dengan Allah, sehingga beliau membawa sajadah untuk sholat di sawah. Nah, satunya seperti itu. Kemudian memulai kurban pertama kali di Kadipiro itu
dengan membawa kambing ke jagalan untuk disembelih, kemudian hasilnya dibagikan dan mendirikan, ya mungkin bisa disebut tempat sholat kan. Karena waktu itu memakai ruangan kecil saja di rumah beliau, dan disitulah orang-orang untuk ya digunakan untuk semacam apa kalau sekarang mungkin langgar ya, langgar di situ. Nah sekarang langgarnya sudah menjadi garasi karena sudah dibangun masjid yang lebih besar. Nah dari situlah beliau itu memulai dakwah Muhammadiyah di Batu. Salah satunya menjadi pionir juga di Muhammadiyah Kadipiro itu adik beliau namanya Mbah Reso Prayitno. Kalau sekarang keturunan Mbah Reso itu ya mungkin medio 80-an 90-an kita mengenal pesepak bola terkenal Ahmad Bunarto dari PSIM. Itu bapaknya beliau. Kalau sekarang kakaknya beliau Pak Gun itu yang aktif di Dason BDM Kota, Pak Sumaryanto Marzuki, itu juga anaknya Mbah Reso yang membantu Mbah Ahmad itu untuk mengurus Muhammadiyah Kadipiro. Berarti Ya, setelah Muhammadiyah generasi awal PRM Kadipiro, selanjutnya apa dakwah yang dilakukan generasi selanjutnya yang mungkin sampai hari ini kelihatan ya membangun berkaitan dengan masyarakat yang dulu abangan sekarang menjadi santri dan sebagainya. Apa yang mungkin kelihatan bagi masyarakat Kadipiro terasakan? Generasi selanjutnya adalah berarti generasi kedua itu dibantu oleh anak-anak dari Mbah Ahmad dan anak-anak dari Mbah Resto. Itu Mbah Ahmad tentu menantunya yang salah satu guru di SMA Muhammadiyah. Mungkin kalau generasi guru lama mengenal Pak Tubin, guru agama SMA Muga dulu. Nah itu membantu Mbah Ahmad dalam rangka berdakwah Muhammadiyah melalui saluran-saluran keagamaan seperti memperbanyak pengajian dengan segmentasi seperti pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, atau pengajian untuk pembinaan remaja yang akhirnya diarahkan menjadi remaja pecinta masjid itu. Kemudian kegiatan sosial seperti pembentukan mungkin semacam jaring pengaman sosial, lebih tepatnya pengajian donatur, itu jadi ada pengajian yang menggalang dana untuk membiayai sekolah anak-anak yang kurang atau tidak mampu di lingkungan Kadipiro itu. Seperti itu, Pak. Kalau di awal itu adalah Muhammadiyah yang abangan ketika Muhammadiyah masuk di Kadipiro, ada nggak mungkin peristiwa yang terkenang sampai hari ini berkaitan dengan mungkin ada clash, ada pertentangan mungkin antara santri dan non santri, atau mungkin berkaitan dengan hal yang diceritakan kepada Mas Bintang yang mungkin bisa sampai hari ini menjadi cerita masyarakat berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah Kadipiro? Kalau ceritanya dimulai dari Mbah Ahmad itu, beliau tetap menjalankan tradisi-tradisi kejawen. Di samping beliau itu juga sangat bermuhammadiyah. Jadi memiliki kartu anggota Muhammadiyah, tetapi juga tidak lupa untuk menyalakan menyan di kuburan seperti itu. Mbah Ahmad Usman seperti itu yang saya kenang. Lalu kalau clash dari kelompok antar kelompok mungkin santri non abangan, lebih kepada generasi setelah Mbah Ahmad dan Mbah Tubin atau Mbah Sakiman itu ya. Tahun berapa itu jadinya kira-kira? Mungkin kalau dikira-kira. Mungkin mulai kelas 90-an, 2000-an awal. Jadi masuknya kelompok-kelompok baru, mungkin generasi baru yang menerima paham Muhammadiyah yang jauh lebih murni ya istilahnya. Terus ingin melakukan pemurnian. Nah, disitulah masyarakat yang sudah terbiasa untuk membaurkan berbagai ajaran itu tiba-tiba seakan-akan kaget. Nah dari situlah tertimbullah kelas-kelas itu. Nah itu sebenarnya bukan generasi dari keturunan simbah-simbah itu, tapi orang baru yang masuk kemudian membawa pemahamannya dan terjadilah kelas di situ. Kalau seingat saya seperti itu. Jadi mungkin generasi awal itu sangat terbuka
dengan mungkin praktek tradisional. Selanjutnya ketika mungkin pasca reformasi Muhammadiyah mungkin generasi yang lebih baru, lebih murni, lalu mungkin ya mengkritik dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu Pak Iwan. Jadi lebih mengkritik dan lebih ingin mungkin orisinil atau apa. Tapi beda dengan generasi yang lama. Kalau generasi yang lama beliau lebih bisa fleksibel, seperti contohnya pernah ada kejadian di Kadipiro itu ada penyembelihan sapi kurban, itu kan biasanya sapi jantan. Ini tiba-tiba ternyata sapi betina dan sudah kadung disembelih. Akhirnya Mbah Sakiman atau Mbah Tubin itu membuat pemahaman bahwa ini tidak digunakan untuk sohibul tetapi digunakan untuk kandilan saja, istilahnya dibagi untuk huri-huri, jadi tidak menjadi masalah seperti itu. Iya. Gini, kalau kita melihat anggap aja Muhammadiyah murni itu ada di Kampung Kauman yang mungkin juga jaraknya 1,5 kilo 2 kilo dari Kadipiro ya. Kalau menurut Mas Bintang yang orang Kadipiro, punya teman juga banyak teman-teman Kauman, apa yang membedakan Muhammadiyah Kauman dengan Muhammadiyah Kadipiro berkaitan dengan urusan ibadah dan budaya? Kalau saya bercerita di generasi saya Pak Iwan, jadi saya yang benar-benar mengalami, memang ada perbedaan karena secara sosio-antro itu kita sudah berbeda. Kauman berdiri di sebuah wilayah geografis yang istilahnya halamannya masjid. Jadi meskipun seabang-abangannya Kauman, itu tetap santri Pak Iwan. Beda dengan Kadipiro yang sudah berjarak dan itu ya sudah istilahnya terlewati Kaliwinongo dan sebagainya. Itu tetap ada perbedaannya, sehingga masyarakat Kadipiro itu lebih terbentuk yang sangat beragam dengan berbagai dinamikanya, sehingga pendekatan dakwahnya pun berbeda. Istilahnya kalau di Kauman pengajian tanpa embel-embel pun orang berbondong-bondong. Kita memulai harus dengan embel-embel terlebih dahulu. Apa itu embel-embel doorpress itu maksudnya? Mungkin seperti doorpress, terus diadakan pengajian dengan arisan simpan pinjam, terus pasar murah Ramadan, seperti itu kan untuk menarik agar mereka datang ke pengajian. Seperti itu perbedaannya ya. Ya, karena Muhammadiyah Kadipiro juga usianya sudah panjang ya kita anggap mungkin kalau dimulai tahun 50-an kan ya sudah 75 tahun ya itu. Sehingga kan sebenarnya karakter Muhammadiyah yang ada di Kadipiro kan juga sudah terbentuk ya. Tetapi mungkin juga saya ingin mungkin ya membuat varian-varian tadi. Karakter warga Kauman kan jelas ya berkaitan dengan Muhammadiyah, mungkin berkaitan dengan anti TGC yang anti sekali ya kira-kira. Tapi mungkin di Kadipiro mungkin agak toleran dan gimana. Kira-kira gimana pernyataan saya, apakah benar atau enggak Pak? Tetap kami ya Islamnya Islam gini ya, sama dengan Kauman, nah, kira-kira gitu. Ya kalau pernyataannya begini Pak, kalau masyarakat itu tetap masyarakat yang beragam ya, tetap tidak bisa anti TBC ya. Yang anti TBC itu kan pimpinan-pimpinan bos-bosnya itu yang menduduki posisi mungkin pengurus Muhammadiyah, ketua takmir itu kan yang mereka istilahnya hariannya saja sudah tidur di atas kitab. Jadinya kan yang anti TBC kan bos-bosnya. Masyarakat kan tetap pada umumnya tetap masyarakat yang bertumbuh, tidak tiba-tiba langsung mengenal anti TBC terus pemurnian dan sebagainya itu. Jadi seperti itu Pak Iwan. Oke, sekarang di hari-hari ini ya kita bicara ya ranting Muhammadiyah Kadipiro di hari ini. Menurut Mas Bintang berkaitan dengan Muhammadiyah hari ini khususnya PRM Kadipiro, itu bagaimana penerimaan warga Kadipiro terhadap Muhammadiyah ini, khusus mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya anjuran Muhammadiyah ya, contoh sholat id ataupun juga berkaitan dengan awal puasa ataupun juga hal-hal yang sifatnya mungkin ketaatan kepada mungkin keputusan-keputusan Muhammadiyah gitu.
Ini kalau ranting Muhammadiyah Kadipiro itu kan sebenarnya sudah tidak ada ya Pak secara formatur karena sudah dilebur di ranting Ngesti Harjo yang terbagi menjadi 3 kalau sekarang utara, tengah, selatan. Nah, Muhammadiyah Kadipiro itu masuk di tengah. Nah, terkait dengan penerimaan terhadap Muhammadiyah, kalau masyarakat itu menerima saja karena memang kultur hidupnya kan diwarnai geliat Muhammadiyah. Kita juga dikepung, istilahnya tanda kutip dikepung oleh amal usaha Muhammadiyah seperti TK Aba, SD Muhammadiyah, sehingga masyarakat lebih dekat dengan Muhammadiyah terkait dengan seperti putusan-putusan pengikut sholat Id, awal puasa, kurban dan sebagainya itu tentu ikut ketetapan Muhammadiyah Pak. Jadi masyarakat meskipun beragam tetapi mereka mengikuti Muhammadiyah. Yang menarik adalah ketika kita bisa melihat kultur masyarakat yang sangat Muhammadiyah itu meskipun tidak menunjukkan ke Muhammadiyah tapi mereka sangat respect ke Muhammadiyah ketika mungkin Pak Iwan kalau beberapa hari ke Kadipiro bisa bertemu, mungkin ada bapak-bapak naik RX dengan tatonya tetapi memboncengkan anak dengan seragam TK Abanya itu kan berarti menunjukkan kalau tidak menunjukkan Muhammadiyah tapi kalau dibelah hatinya itu wah itu sangat Muhammadiyah Pak, seperti itu. Iya. Sehingga sebenarnya dakwah kultural Muhammadiyah itu yang merasuk ya, contoh lebih ke dalam bagaimana penerimaan warga Kadipiro terhadap amal usaha Muhammadiyah, TK Aba, mungkin juga SD, kan ada SD Yorograjan yang dekat ataupun juga di daerah situ ataupun juga amal-amal sosial Muhammadiyah. Amal sosial Muhammadiyah apa yang menurut Mas Bintang selain secara formal itu orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah yang diterima dan menjadi mungkin amal-amal sosial dari Muhammadiyah Kadipiro atau Ngesti Harjo yang ditunggu oleh masyarakat? Selain dari sekolah tentu amal sosial ya berkaitan dengan bansos ya Pak, terkait bantuan sosial mungkin seperti zakat atau bantuan menjelang puasa itu atau kurban-kurban yang dikoordinir oleh masjid-masjid Muhammadiyah seperti itu yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau dari sisi lain mungkin kesehatan orang-orang Kadipiro lebih sering periksa ke klinik Firdaus, periksa Firdaus ke itu kliniknya milik Muhammadiyah ya, yang ada di Wiro Brajan. Di Wiro Brajan atau ke RSPKU atau ke AMC seperti itu, lebih cenderung ke situ. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau untuk mungkin ke pengajian ya sekarang masih didominasi oleh generasi tua yang mungkin sadar bahwa umur tidaklah panjang seperti itu. Tapi kalau anak-anak mudanya ya masih dalam berproses untuk bermuhammadiyah dalam bidang keagamaan karena lebih senang di sosial. Seperti kalau pengajian ya didominasi orang tua, tapi kalau pengadaan bansos untuk orang-orang tidak mampu isinya anak-anak muda semua yang menggerakkan itu, seperti itu Pak Iwan. Oke, ini terakhir tapi penting ya, berkaitan dengan varian jamaah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang memang tidak hanya seperti saya sebutkan Kauman saja ya. Ada kampung-kampung yang memang beda-beda berkaitan dengan variannya. Menurut Mas Bintang, bagaimana bisa mengajak kepada anak-anak muda ataupun juga orang-orang tua yang mungkin basicnya bukan basic santri, yang mereka juga menolak Muhammadiyah, enggak menerima Muhammadiyah tidak, tapi menurut Mas Bintang menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah itu mampu menggarami sebuah kampung yang kampung itu memang enggak hanya kampung milik orang Muhammadiyah tetapi juga milik mungkin juga orang-orang yang lain ya, mungkin hanya abangan atau warga NU ataupun juga mungkin sekuler dan sebagainya, varian yang macam-macam itu. Kalau diambil dari pernyataan Pak Iwan tadi, memang Muhammadiyah memang harus menjadi garam. Jadi tidak terlihat tapi terasa di situ. Jangan sampai kita dengan hingar-bingar tetapi
kita malah menjadi residu di situ. Kalau garam kan menjadi rasa kan, menjadi. Jadi kita harus memberikan keteladanan atau memberikan dampak yang nyata. Jangan hanya sekedar menyuruh-menyuruh, tetapi tidak bisa menjadi contoh. Lalu ketika bagaimana menggarap kampung ini, terutama di Kadipiro ya, itu lebih ke pemisahan secara segmentasi. Ketika pengajian itu memang harus disegmentasikan, seperti ada pengajian untuk orang tua ya dengan tema-tema yang sudah berurusan dengan si matupang siang malam tunggu panggilan itu berkaitan dengan kematian atau amal kebaikan dan sebagainya. Berbeda dengan pengajian khusus segmentasi anak-anak muda yang lebih dekat dengan hal-hal yang nyata, yang praktis seperti berbuat sosial, bansos dan sebagainya, pemberdayaan seperti itu lebih mengena, atau mungkin sesuai kebutuhan emak-emak mengadakan pengajian dengan arisan simpan pinjam. Itu tentu lebih menarik daripada meminjam ke bank plecit. Lebih baik Muhammadiyah mengadakan kader Muhammadiyah mengadakan pengajian yang bisa menolong ekonomi umat seperti itu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Mas Bintang untuk Kantor Story pada hari ini yang bicara berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah di Kampung Abangan. Contohnya di kampungnya Mas Bintang, Kampung Kadipiro. Demikian sahabat Kantor Story, kita sudah ketemu dengan Mas Bintang ngobrol berkaitan dengan Kampung Kadipiro, sebuah varian dari kampung yang saya rasa bisa kita belajar. Kampung Abangan yang menjadi santri atau memang sejak dulu Abangan dan campuran sekarang. Lalu bagaimana Muhammadiyah menggarami kampung-kampung tersebut, Muhammadiyah bisa menjadi suluh bagi kegiatan dakwah di kampung yang memang tidak semuanya adalah kampung santri. Demikian untuk story hari ini. Saya Iwan Setiawan. Kita akhiri dengan baca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.